Cina mengemis bauksit, Jokowi justru keluarkan kebijakan baru yang mengerikan. 幸同做和总统先生举行会谈，首先祝贺你成功地主持了Kalau kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya ini ke or seperti ini bahan mentah bergunung-gunung. Sekarang kita kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam negeri. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan seperti di sini 27.000. Ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari kemana. Sekalipun nanti akan melakukan stop ekspor bahan mentah bauksit, dan selanjutnya baja, selanjutnya emas, selanjutnya timah. Rasa itu. Halo sahabat Bagi Media, Jokowi telah membuat Cina kerepotan hingga terjadi krisis bauksit. Jokowi telah membuat seluruh negara-negara kerepotan untuk mencari pengganti negara yang mau diperdaya. Indonesia sudah sadar akan dipermainkan di tatanan global. Indonesia tidak mau dibodohi oleh negara-negara tengil dan menjadi budak mereka. Jokowi kini tegas, sampai-sampai negara seperti Cina mengemis sumber daya alam Indonesia. Sudah dipastikan dalam beberapa survei kalau Cina memang importir terbesar Indonesia karena memang Cina berhubungan baik dengan Indonesia. Dengan ancaman demi ancaman yang dilakukan Indonesia secara tidak langsung, seperti melakukan penyetopan ekspor, membuat Cina juga mengalami kerepotan, terutama bahan mentah biji bauksit yang disetop langsung oleh Jokowi. Bukan hanya Uni Eropa saja kelimpungan dalam hilirisasi ini, bahkan Cina yang menjadi the big ekonomi dunia menjadi kerepotan. Sahabat Bagi Media, dilansir dari berita CNBC Indonesia, bak berkendara dengan cepat, Presiden Joko Widodo pantang menginjak pedal rem. Aksinya menyetop keran ekspor mineral mentah tetap akan digas terus. Setelah sukses di komoditas nikel di dalam negeri, pada Juni 2023, Presiden Jokowi mulai menyetop ekspor biji bauksit ke luar negeri. Dalam catatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Indonesia memiliki total produksi biji bauksit mencapai 40 juta ton per tahun. Dari produksi itu, sebanyak sekitar 35 juta sampai 36 juta tonnya diekspor ke Cina. Jadi maklum, kebijakan Jokowi itu akan membuat kerepotan Cina. Lantaran mulai Juni 2023 itu, Cina sudah tidak bisa lagi menyerap puluhan juta ton biji bauksit itu. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah Cina. Cina, negara yang sering diperdebatkan di Indonesia. Bahkan Cina sering dibicarakan oleh kalangan pelajar, bahkan sampai elit global. Kembali lagi ke topik. Dengan adanya pelanggaran ekspor itu, maka bisa dipastikan Cina yang akan dirugikan karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Sahabat Bagi Media, sebagaimana diketahui kebijakan Presiden Jokowi atas pelarangan ekspor biji bauksit tersebut memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba, yang mewajibkan pengembangan hilirisasi melalui pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri. Pelarangan ini memang akan merepotkan Cina, namun Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor biji bauksit ke Cina. Di antaranya ada Australia, Brazil, Guinea, Vietnam. Indonesia menguasai 4% cadangan dunia. Dari hasil ekspor biji bauksit Indonesia itu, industri Cina mempergunakannya untuk menghasilkan produk antara alumina dalam bentuk smelter grade alumina atau SGA dan chemical grade alumina atau CGA.
Selain itu, pelarangan ekspor biji bauksit ini juga akan menghilangkan devisa hasil negara yang mencapai antara 1 sampai 1,5 miliar US dollar. Namun, Presiden Jokowi tak gentar. Kelak, dari hasil hilirisasi bauksit pendapatan negara akan mengalami kenaikan yang signifikan. Presiden Jokowi mencatat dari industrialisasi bauksit di dalam negeri, pendapatan negara bisa melejit menjadi kurang lebih 62 triliun dibandingkan pada tahun-tahun ini yang mencapai 21 triliun. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan Indonesia yang menyetop semua ekspornya akan terus-terusan membuat keuntungan yang besar terhadap hilirisasi Indonesia? Ataukah ini hanya sebuah gimmick belaka? Ayo diskusi di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra!